Halo, selamat malam semuanya. Kita tunggu Mas Erwan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, wabarakatuh. ini bisa. Akhirnya bisa juga. Wah, luar Kapan biasa. ya? Luar biasa nih emang Instagram. Mari kita, Gimana kabarnya Pak ya? alhamdulillah, kita rayakan dengan segelas kopi dulu. Setelah 2 minggu ini nggak bisa-bisa. Dramanya luar biasa. Drama luar biasa, yang menarik ya Instagram. Apa? Sama halnya dengan satu topik yang kita akan diskusikan hari ini, Pak. Sehat, Di? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini berarti So, ini berarti apa? IG Live brand ini terakhir ya di tahun IG 2020 ya. Live, IG Live terakhir di tahun 2020 dan sebagai kick off brand DNA Reborn di tahun 2020 juga. Amin. Amin, Amin. amin. Semangat. Kita bahas apa malam ini? Kayaknya kita bahas topiknya agak menarik nih, bukan agak menarik sih, memang menarik. Brand equity. Menarik. Yes. Iya. Ini Karena hmm? di keuangan sendiri ekuitas itu kan sesuatu yang punya value, punya nilai gitu. Agree. Dan ini kita Agree. bicara mengenai sebuah istilah yang mungkin nggak asing buat banyak orang, tapi mungkin juga banyak orang yang nggak tahu secara dalam maknanya apa itu brand Yes. equity gitu. Sangat setuju, Karena Mas. Sangat setuju. sepertinya boleh mulai diceritain nih, Pak Freddy, apa sih brand equity, kemudian sebenarnya benefit apa buat para pemilik brand yang mempunyai sebuah brand ekuitas baik gitu. Nah, ini menarik. Mungkin sebelum nanti kita mulai masuk ke satu topik yang agak-agak berat gitu ya. Mungkin Mas Erwin pernah tahu gak ketika beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah itu tahun 2005 kalau saya nggak salah, ketika Philip Morris International itu melakukan proses takeover Sampurna. Ya, transaksi yang luar biasa pada waktu itu. Saat itu nilainya fantastis. Fantastis. Ya, ini satu hal yang menarik. Sama halnya ketika tahun 2007 kalau nggak salah ya, ketika dulu brand DNA buat Indonesia Brand Forum. Kemudian pada waktu itu kita mengundang Brand Finance Singapura. Ya. Dan kita pun mengundang Pak Willy Sidarta pada waktu itu. Oh iya. Aqua. Yang kalau nggak salah pada waktu itu dia baru menjual Aquanya. Nah, menarik ketika kita bicara brand equity, Mas. Kenapa? Apakah ingat ya dari beberapa waktu lalu ketika kita diskusi, kita selalu diskusi bahwa brand itu adalah sesuatu yang intangible. Ya. Kalau kita bicara pabrik, itu ada nilai, baik itu nilai terhadap tanah maupun nilai terhadap bahan bangunannya. Betul. Tapi ketika kita bicara brand, sesuatu yang intangible, apakah itu bisa kita nilai? Nah, dari dua kejadian tadi menarik, Mas. Kenapa? Karena ketika Philip Morris International itu membeli Sampurna, dengar-dengar nih ya, saya juga masih tidak tahu benar atau enggak, itu senilai kira-kira hampir 18 triliun pada waktu itu.
17 something mendekati 18 triliun. Ya, Betul, sekitar 18 triliun. Dan yang menarik, nilainya itu berapa kali lebih tinggi dibandingkan harga tangible assetnya. Iya, betul. Ya. Betul, betul. Jadi kalau saya nggak salah itu, kalau memang ternyata semua gedungnya dinilai, semua pabriknya dinilai, semua asetnya dinilai, itu nggak nyampe berapa puluh persen dari nilai harga jualnya. Hmm. Dan demikian pula ketika Pak Willy Sidarta pada waktu itu menjual Aquanya ke pihak Danone misalnya, sebuah nilai yang menurut saya luar biasa kalau memang compare to tangible asset. Hmm. Ini yang menarik. Terus ada lagi kasus yang ketiga yang menarik, Mas. Ketika mungkin kita pernah dengar yang namanya iPhone 7 ya. iPhone 7. Ya waktu dulu, yang kalau saya nggak salah waktu dulu baru di launch itu harganya sekitar 14 juta, 15 juta. Biaya produksinya dia itu nggak lebih dari $220. Hmm. Nggak sampai 5 Kalau juta kita, ya saat itu. iya, sedangkan dijualnya dengan harga gitu. Kenapa sebuah brand bisa seperti itu? Ya. Dan kalau kita lihat lagi, mungkin teman-teman bisa lihat juga yang namanya hasil survei yang secara rutin dilakukan oleh Brand Finance. Dia mengeluarkan namanya top 10 most valuable brands misalnya. Kemudian dia bilang bahwa tahun 2020 yang mendapat peringkat 1 itu adalah Amazon. Oke. Yang nilai marketnya itu adalah 220 ribu juta dolar. Wih. Which is tahun 2019 dia juga. Hmm. Dan peringkat keduanya dipegang oleh Google dengan nilai value dari mereknya itu mencapai 159 ribu juta dolar. Luar biasa untuk sebuah nama, untuk sebuah logo. Iya. Ya. Betul, betul. Dan itu kalau kita bicara dari hasil survei dilakukan oleh pihak Brand Finance. Ya. Ada lagi satu lembaga yang suka mengadakan riset internasional itu yang namanya Interbrand. Ya. Ini salah satu one of the menurut saya salah satu brand konsultan yang lumayan besar, yang sangat besar menurut saya di level global. Ya. Dia pun mengeluarkan yang namanya top brand dengan formulasi yang berbeda. Nah, ini yang menarik. Kenapa sebuah brand, sesuatu yang intangibles, itu ketika kira kita nilai dengan uang, itu bisa sedemikian besarnya. Nah, ini yang kita akan diskusikan malam ini, Mas. Ya. Karena kalau kita bicara, inilah yang kita sebut dengan istilah brand equity. Ini adalah sebuah konsep branding yang menurut saya baru mulai heboh dan mulai mendapat perhatian lebih dari para akademisi ataupun bagi para praktisi marketer itu semenjak tahun 1990-an. Ya. Ini adalah sebuah konsep yang akhirnya menilai bahwa sebuah brand, sesuatu yang bersifat intangible itu ada ekuitasnya. Dan kalau saya merefer satu definisi dari American Marketing Association misalnya, yang dia bilang bahwa brand equity itu adalah the value of a brand from consumer perspective. Ya. Nah, ini yang kita akan diskusikan. Kenapa? Karena sama ketika kita bicara brand taksonomi, ya memang ada banyak sekali pengertian di sana gitu. Nah, ini sama hal ketika kita bicara brand equity. Ya. Jadi ketika kita mencoba untuk memahami brand equity itu sendiri, itu kita akan bicara nanti ada 3 pendekatan yang orang-orang sering lihat. Ya. Jadi ketika kita bicara brand equity itu sendiri, kalau saya merefer definisi dari American Marketing Association yang dia bilang bahwa this is the value of a brand from consumer perspective. Lebih lanjut dikatakan lagi bahwa brand equity
yang didasarkan oleh consumer attitude terhadap positif brand atribut. Nah, ini yang menarik. Ya. Dari sebuah produk misalnya, apa yang membuat kita produk itu menonjol dibandingkan produk yang lain? Ada atribut-atribut positif yang akhirnya membuat kita memilih produk itu daripada produk yang lain. Dari berbagai macam air mineral, kita bicara Aqua, kita bicara Ades, dan lain sebagainya. Kenapa akhirnya kita condong ke satu merek tertentu? Ya. Akhirnya ada satu hal yang memang kita akan merefer ke sana gitu. Bahwa ada sesuatu hal, ada satu positif atribut yang akhirnya membuat kita akan memilih itu. Nah, lagi-lagi kalau misalnya bicara, saya merefer konsep yang berbeda dari Profesor David Ecker. Dia bilang bahwa kalau kita bicara brand equity, itu adalah kita bicara, ini yang menarik. Profesor Ecker bilang bahwa ketika mendefinisikan brand equity, itu adalah a set of asset and liabilities. Ada liabilities di sini. Jadi ternyata menurut Profesor David Ecker, dia bilang bahwa once you talking about the brand equity, itu adalah ada aset di situ, ada liabilities itu yang link, yang terhubung dengan nama, dengan simbol, yang semuanya bisa menambahkan nilai bagi sebuah brand atau bahkan bisa mengurangi nilai dari brand itu. Ini yang menarik, ya. Nah, jadi akhirnya ketika kita bicara merefer dari dua definisi ini, dan dua definisi ini bergerak dari hal yang berbeda nih, Mas. Ya, ya. Ini yang nanti kita akan sharing lagi, ya. Kalau gitu, brand equity itu kalau memang kita ngelihat dari tiga perspektif akan seperti apa? Nah, itu menarik, ya. Jadi kalau misalnya kita bicara brand equity sendiri, the value of brands yang membuat kita akan memilih sebuah produk compare to others, karena ada sesuatu nempel di situ. Karena ketika kita bicara misalnya ada beras, ada gula curah, kemudian kita bicara ada yang namanya gula dengan merek. Kalau kita bicara di pasar, ada yang namanya Raja Gula, ada yang namanya Gulaku, ada yang namanya Raja Semut. Saya pernah lihat merek namanya Raja Semut. Apa yang membuat akhirnya ada satu perbedaan yang signifikan? Yang satu lebih mahal dibandingkan dengan gula atau beras yang kita sebutnya dengan istilah unbranded. Ada perbedaan yang signifikan yang akhirnya membuat harga produk branded ini lebih tinggi dibandingkan yang lain. Ada satu value yang nanti kita akan diskusi gimana proses itu sehingga akhirnya ketika bicara the branded product itu bisa lebih tinggi harganya dibandingkan unbranded product. Nah, itu salah satu manfaat ketika akhirnya kita bicara brand equity, ya. Kalau kita bisa membangun brand equity dengan sangat baik, a set of asset itu kita bangun dengan sangat baik, sehingga akhirnya tercipta ada yang namanya persepsi bahwa produk kita bagus dan lain sebagainya. Dan akhirnya in the end, konsumen akan willingness to pay at premium price. Karena ada sesuatu yang dia beli, bukan lagi bicara produk. Nah, itu salah satu manfaat dari brand equity. Ya, ada banyak sekali manfaat-manfaat lainnya yang nanti by the time kita akan masuk ke sana. Apa yang membuat sebuah brand? Apa yang membuat seberapa pentingnya sih sebuah brand equity ketika kita harus membangun itu? Gitu, Mas. Sambil minum kopi dulu. Oke, menarik nih Pak. Berarti value itu diciptakan dari si konsumen ya, perspektif konsumen ya. Nah, ini yang menarik. Ketika kita bicara value itu yang buat siapa? Iya. Ya. Karena kalau tangible kan jelas dari asetnya yang bisa dihitung kan, gitu. Nah, sementara kalau intangible ya dari penjelasan Pak Freddy tadi kan ini
ekuitas itu terbentuk dari perspektif konsumen kan? Enggak juga. Ya, Oh enggak juga. ini yang Oke. menarik. Ingat nggak ketika waktu dulu kita ngebahas masalah brand taksonomi, ketika kita bicara brand taksonomi kan ada berbagai macam perspektif, Mas. Ya, Iya iya apakah betul. ketika yang membentuk brand itu siapa sih? Yang itu Hmm. apakah brand ownernya, atau yang bentuk itu ada di benak konsumen nanti? Hmm. Nah, mirip Iya nih iya. ketika kita bicara brand equity, ya. Karena ketika kita bicara brand equity, saya akan merefer satu penelitian tahun 96, itu adalah penelitian oleh Feldwick, ya, yang dia mengidentifikasikan bahwa ada 3 cara, ada 3 pendekatan dalam mendefinisikan brand equity. Ya. Ini yang menarik, ya. Yang pertama adalah dia menyebutkan yang namanya pendekatan secara financial. Ini yang disebut sebagai the financial approach. Hmm. Kemudian dia bicara yang kedua adalah ada satu lagi pendekatan perilaku atau behavioralistic approach. Yang ketiga kita bicara pendekatan kognisi yang ini disebut sebagai cognitive approach. Ini menarik, ya. Dari penelitian yang dilakukan oleh Feldwich di tahun 96, dia bilang bahwa brand equity yang barusan saya bilang tadi ketika bicara merefer definisi dari Profesor David Ecker, kita bicara American Marketing Association, kita akan nanti bicara yang namanya penelitian yang dilakukan oleh Kevin Landkeller misalnya, itu ngelihat dari berbagai macam perspektif yang berbeda, ya. Hmm. Antara Profesor David Ecker dengan Profesor Kevin Keller itu ngelihat dari satu perspektif yang sama, ya. Nah, nanti kita lihat, Mas, ya. Oke, yang pertama ngelihat dari financial approach. Ketika kita bicara pendekatan finansial yang akan jadi dasar ketika kita mendefinisikan brand equity, ya, di sini brand equity itu dinilai sebagai sebuah brand value, ya. Ini yang dari tadi kita bicara ketika Sampurna dibeli oleh Philip Morris. Iya. Ya. Ada satu kepentingan untuk menghadirkan sebuah nilai. Sebuah kepentingan untuk apa sih? Kenapa sih brand itu harus dihargai? Karena apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dibayar ketika seorang apa? Ketika ada quote and quote, ketika ada jual beli sebuah merek. Jadi ada satu keinginan dari para brand owner ketika ini diterjemahkan ke dalam sebuah value, ke dalam nilai. Itu angkanya berapa? Ya. Dan nggak gampang melakukan yang namanya brand valuasi. Ya. Hmm. Kalau kalau saya boleh ngomong jujur, ini adalah salah satu topik yang saya ngerti tapi saya tidak mau memperdalam, Mas. Paham paham Pak. Cara tangible lagi ya susah. Kenapa? Karena kompleks, ya, Iya. ya. Uh, Bahkan di dunia pun, ketika kita bicara cuma ada beberapa seperti saya bilang tadi, hanya ada 2 brand konsultan besar misalnya yang mempunyai Hmm. cara dalam melakukan formulasi menghitung sebuah value dari sebuah brand. Kita Hmm. bicara tadi ada yang namanya interbrand, kita bicara ada yang namanya brand finance. Nah, Iya. ini yang menarik, ya. Walaupun sudah ada beberapa formulasi yang digunakan dalam menghitung brand valuasi, tapi seringkali sering tidak ada kesepahaman dalam menetapkan basis dalam melakukan evaluasi performansinya. Ya. Hmm. Karena kita bicara objektivitasnya sangat tinggi di sini. Ini yang menarik, ya. Ini adalah sesuatu hal yang nggak pernah gampang untuk dilakukan. Ya. Walaupun menurut penelitian yang dilakukan oleh Cravens dan Gilding tahun 1999, dia bilang kalau kita simplifikasi, itu ada 4 cara dalam melakukan brand valuasi. Oke. Kalau kita bicara formulasi, hanya seperti yang saya bilang tadi, nggak gampang melakukan formulasi. Kenapa?
Karena indikasi-indikasi yang digunakan sebagai basis dalam perhitungannya itu nggak mudah untuk dilakukan. Ya. Selain tidak mudah, kita kesulitan menentukan aktual price-nya, ada isu separability di sini, memisahkan antara tangible dan intangible ini adalah sesuatu yang tidak gampang untuk pernah dilakukan. Nah, apapun itu, menurut Cravens, dia bilang bahwa ada 4 cara yang memang bisa dilakukan ketika kita ingin melakukan valuasi sebuah brand. Yang pertama adalah cost base, kemudian market base, income base, jadi kita tarik income berapa tahun ke depan di awal, dan melakukan kombinasi dari beberapa formulasi. Nah, ini adalah hal-hal yang kita lakukan ketika kita ngelihat dari aspek yang namanya di financial approach. Ya. Ya. Mungkin nanti lain kali kita akan undang teman-teman dari Interbrand atau teman-teman dari brand finance yang lebih expert lah dibandingin saya ketika harus bicara mengenai gimana caranya menghitung brand valuasi. Iya. Ini satu topik yang menarik. Kenapa? Karena inilah mimpinya kita kan. Betul. Ya. Ketika kita mengeluarkan biaya yang tidak yang mungkin cukup besar ketika kita ngebangun sebuah brand itu ada nilainya. Dan kalau Mas Erwan perhatikan, sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan startup yang menghitungnya, ada nilai hitungan di situ, ada satu market value di situ. Itu yang membuat kita bicara Tokopedia menjadi Dekakorn misalnya. Iya. Itu kan ada dasar perhitungannya. Ya. Ini jadi salah satu topik menarik. Jadi kalau misalnya ada mungkin nanti ada teman-teman yang sempat menyimak ini. Kalau Anda punya background finansial, Anda punya background accounting yang kuat, coba pelajari gimana ngitung brand valuasi. Ilmu ini akan sangat kepake. Kenapa? Karena sekarang pun banyak sekali perusahaan-perusahaan startup yang butuh untuk divaluasi. Iya. Karena kalau kita ngeliat perusahaan startup sekarang, yang membuat valuasi dia tinggi atau enggak, sekarang nih kalau misalnya saya itu lebih ke arah feeling, lebih ke arah kira-kira potensinya ke depan seperti apa. Kemudian kita bicara personal branding dari si pemiliknya, kemampuan dari si pemiliknya ketika melakukan persuasi, kemampuan dari si pemilik atau si brand owner ketika melakukan presentasi terhadap bisnis brandnya. Tapi kalau kita bicara brand valuasinya sendiri, ketika kita menghitung nilainya itu, saya sedikit ambil contoh lah misalnya, ya, yang dilakukan oleh misalnya ketika kita bicara Interbrand misalnya, ya, ketika dia ngitung brand value, itu ada 3 parameter yang dia hitung. Yang pertama adalah financial forecast. Yang kedua adalah role of brand-nya. Yang ketiga adalah brand strength. Dan kalau kita merefer brand value yang dihitung oleh brand finance, dia menggunakan 4 parameter. Dia menggunakan brand strength lagi. Kemudian dia menggunakan namanya brand royalty rate. Ini akan di-compare dari industri juga. Mereka akan cari royalty rate dari brand revenue-nya. Akan dihitung forecast revenue-nya, yang akan menderive brand value-nya akan seperti apa. Dan brand value-nya sendiri akan dihitung dari net present value dari NPV yang ditarik dari berapa tahun ke depan. Ini yang nggak pernah gampang. Iya, betul. Ya. Ini kenapa saya nggak pernah mau belajar, Mas.
Iya, menarik sih buat menghitung, terutama kalau kita bicara startup, karena sepanjang saya tahu valuasinya masih terhadap transaction base yang di Yes, forecast dengan tren industri dan tadi eh, forecast forecast terhadap pertumbuhan si startup itu sendiri. yes, benar. Ya kalau misalnya saya merefer tadi dari baik itu dari brand finance maupun dari Interbrand sendiri itu metodologi cara dia menghitung pun itu sudah sangat kompleks ya. Ya Ya. mungkin nanti kita ngadain sesi lah mengenai seberapa apa ya seberapa nilainya apa seberapa besar nilai brand Anda gitu ya. Wah ini akan Hmm, jadi salah satu topik yang menarik menurut saya. betul 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 betul. Terus kalau kalau misalnya ada dari para brand believer yang pengen belajar, coba cari buku yang namanya Valuation Korporasi ya dari kalau nggak salah karangannya Damodaran. Itu jadi salah satu dasar yang luar biasa ketika kita menghitung valuasi sebuah perusahaan. Nah, itu baru pendekatan yang pertama, Mas. Iya. Ya, itu kita ngeliat brand equity dalam konteks brand value dari pendekatan financial approach. Nah, Iya. yang kedua, ini kita ngelihat brand equity dari pendekatan behavioralistik. Di Behavior sini ya. kita ngelihat brand equity adalah sebagai kekuatan sebuah brand dalam menarik komitmen dari konsumen. Ya. Hmm. Seperti yang kita diskusi tadi, Mas. Kalau misalnya kita bicara ada yang satu yang namanya gula curah, yang satu ada gula dengan merek. Iya. Gimana si gula dengan merek ini bisa menarik perhatian dari konsumennya sehingga dia akan memilih dia daripada yang gula curah. Hmm. Itu kan banyak hal yang memang harus kita injek. Betul betul betul. Ini kita bicara yang disebut dengan pendekatan perilaku atau pendekatan behavioralistik. Nah, disinilah ketika bicara brand owner yang harus menciptakan perbedaan-perbedaan, diferensiasi yang akhirnya membuat pilihan konsumen. Konsumen akhirnya memilih branded versus unbranded. Hmm. Dia beli gula kah atau dia beli gula curah misalnya. Jadi ada satu upaya perilaku yang dilakukan oleh si marketer, si brand owner dalam menciptakan perbedaan-perbedaan, diferensiasi-diferensiasi yang akhirnya membuat konsumen akan milih produk itu compared to others. Ini menarik, ya. Kalau misalnya kita bicara konsep ini tadi yang dikemukakan oleh Feltwitz, ya, hanya ada satu konsep yang berbeda, hanya bicara hal yang sama, ya. Itu konsep yang ditemukan oleh Erdem and Sweat tahun 1989 bahkan, ya. 10 tahun sebelumnya dia 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 disebut bilang bahwa ini yang disebut sebagai pendekatan information economic. Oke. Ya. Menurut Erdem sama menurut Sweat dia bilang bahwa brand equity mempertimbangkan adanya informasi imperfeksionis dan asimetris di pasar. Misal, ketika kita tadi pengen beli yang namanya gula Hmm. curah, Hmm. ya. Kita bicara unbranded. Dan ketika kita pengen beli gula, kita mikir, ini bagus gak ya? Hmm. Ini aman gak ya? Ini ini manis gak ya? Ini sehat gak? Misalnya ya, yang namanya gula emang kalau kita bicara gula sehat, agak susah juga nyarinya gula sehat ya. Uh, Kayak ini manis dan sehat, ini manis dan bersih gak misalnya? Ya. Hmm.
Jadi ada satu ketidakpercayaan kita terhadap sebuah atribut atau benefit dari sebuah atribut ataupun feature dari sebuah produk. Ketika kita melihat sebuah produk gula, kita ragu. Ya, unconscious mind kita akan mencari simbol di situ. Kita akan mencari informasi-informasi apa sih yang bisa membuat kita yakin terhadap produk ini. Ya. Ya. Itu yang dilakukan oleh Gulaku, dilakukan oleh Raja Gula. They put it a brand on it. Brand ini akan dianggap sebagai signal-signal yang akhirnya dengan aktivitas marketing yang dilakukan, aktivitas marketing mix yang dilakukan dia, baik itu promosi, distribusi, setting pricing, mendefinisikan produk seperti apa, itu akan memberikan elemen-elemen signal ke si produk, sehingga konsumen yang tadinya ragu ketika dia mau beli, dia langsung berpikir, aha, gue percaya tuh. Kata si iklan itu bagus. Jadi, ketika kita bicara pendekatan yang kedua, kita bicara pendekatan behavioralistik. Jadi kita bicara bahwa brand itu dianggap sebagai sinyal-sinyal yang akan memberikan kredibilitas terhadap kualitas produk di pasar. Dengan harapan, kalau kita melakukan tadi marketing mix dengan tepat, promotion mix dengan tepat, persepsi terhadap kualitas ketika disinyalkan oleh si brand itu akan membuat kualitas produk, persepsi dari produk itu akan semakin meningkat. Oke. Jadi ada satu perilaku yang kita injek. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau kita bicara merefer dari Erdem and Sweet, dia bilang bahwa ini namanya informasi imperfect, informasi asimetris, yang akhirnya membuat kita harus mencari apa yang membuat kita yakin terhadap sebuah produk. Nah, itu kita bicara pendekatan yang kedua, Mas. Nah, yang paling sering saya dengar, yang paling sering saya baca itu adalah pendekatan yang ketiga. Ya. Ini yang namanya pendekatan cognitive approach. Ketika kita bicara pendekatan cognitive approach, ini brand equity dilihat sebagai brand descriptions. Yang barusan Mas Elran bilang di awal, di pendekatan inilah konsumen yang membentuk persepsi, konsumen yang membentuk asosiasi. Ini yang namanya pendekatan kognitif, ya. Dan kita bicara Profesor David Ecker, kita bicara Profesor Kevin Keller, itu mostly melakukan pendekatan secara kognitif psikologi. Gimana konsumen lah yang membentuk asosiasi atau belief dia terhadap sebuah brand. Kalau kita bicara Profesor David Ecker, dia bilang bahwa ada 5 dimensi yang menaungi ya, yang namanya brand equity. Ada brand loyalty di situ, ada brand awareness, ada perceived quality, ada brand asosiasi, dan ada brand asset, nama paten yang akan menaungi itu. Nah, ada 2 perbedaan yang signifikan antara behavioralistic sama ketika bicara cognitive approach. Ya. Kalau kita bicara behavioralistic, ya, bahwa ada upaya dari kita nih sebagai para pemasar, upaya dari kita dengan melakukan marketing mix, melakukan promotion mix, dalam menciptakan signal kualitas. Kita pengen bilang bahwa gulaku itu bagus. Dengan packaging, dengan warna, dengan logo, dengan nama, dan lain sebagainya, kita bilang ke pasar lewat satu aktivitas marketing, lewat aktivitas promosi yang jauh lebih intens. Kita melakukan distribution intensifikasi dengan secara masif sehingga orang bisa dapat produk itu dimanapun. Itu adalah upaya dari pemasar untuk memberikan signal kualitas. Signal ini berusaha untuk apa sih? Mengurangi persepsi.
mengurangi resiko persepsi. Kayak Oke. kayak yang seperti yang saya bilang di awal tadi, orang mau beli gula curah takut. Ada rasa kekhawatiran misalnya. Apakah Ya. aman kah? Apakah bersih kah? Dengan adanya signal-signal brand, itu akhirnya diciptakanlah yang namanya brand ekuitas. Nah, sedangkan pada pendekatan kognitif, ini versinya dibalik. Hmm. Kalau kita bicara dalam pendekatan kognitif, bahwa kita bicara bahwa peningkatan ekuitas berdasarkan dimensi yang tadi. Kalau kita merefer dari Profesor David Ecker, ada brand loyalty, ada brand awareness, ada brand asosiasi misalnya. Peningkatan ini akan mengurangi resiko konsumen. Ya. Jadi ada pendekatan yang berbeda nih, antara behavioralistik dengan pendekatan kognitif. Kita bicara pendekatan behavioralistik, kita bicara bahwa ada aktivitas yang dilakukan yang merupakan attendance. Ada pendekatan attendance yang akan menciptakan brand ekuitas. Tapi ketika bicara pendekatan kognitif, itu pendekatan dari konsumen. Walaupun akhirnya banyak ada beberapa yang menggabungkan antara behavioralistik dan kita bicara yang kognitif. Dan jadi akhirnya menjadi cycling. Memutar. Oke. Nah, demikian pula ketika kita bicara brand loyalty concept. Kalau kita bicara pendekatan behavioralistik, itu kita bicara brand loyalty itu merupakan konsekuensi dari brand equity. Dengan adanya peningkatan harapan akan memotivasi konsumen akhirnya dalam melakukan proses pembelian barang secara berulang. Itu yang membedakan antara behavioralistic dan cognitive approach. Dan dari beberapa literatur yang saya baca, mostly lebih lebih banyak digunakan itu adalah pendekatan kognitif. Karena seringkali ketika kita bicara pendekatan behavioralistik misalnya, saya sedang melakukan penelitian, ini menarik ya. Saya sedang melakukan penelitian seberapa sih dari upaya-upaya pemasaran yang tadi dilakukan. Kita bicara marketing mix tadi itu, Mas. Kita bicara apakah produknya bagus, apakah harganya tepat, apakah promosinya tepat, apakah distribusinya tepat. Kalau kita bicara service, ada 3P yang berikutnya. Apakah the people-nya bagus, apakah proses sistemnya jalan, apakah physical evidence-nya jalan. Dari semua ini, apa yang memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan brand ekuitas? Hanya tentunya, kalau kita merefer tadi, ada mediari di sini. Ada brand loyalty, ada brand awareness, ada perceive. Jadi penelitian yang saya sedang lakukan adalah apa yang bisa dilakukan oleh para marketer dalam memix and match-kan antara 7P ini sehingga kita punya formulasi yang tepat dalam meningkatkan brand ekuitas. Oke. Iya. Ya mungkin 2 bulan 3 bulan lagi paling ya 2 atau 3 bulan lagi kalau memang ada waktunya pas kita akan coba sharing dari hasil penelitiannya, Mas. Itu satu hal menarik soalnya. Iya. Begitu, Mas. Jadi ketika bicara brand equity itu adalah satu topik yang menarik untuk kita diskusikan. Kenapa? Karena itu yang jadi ultimate goal para marketer. Itu yang membuat kita mau dong kalau kita punya sebuah brand akhirnya
dibeli dengan harga yang fantastis seperti yang tadi. Hmm. 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 Itu kan ada yang harus dilakukan. Ya, Dan komponen-komponen apa yang kita bisa boost untuk itu nanti kita bisa coba diskusikan. Gitu, ya, Mas. betul betul. Brand Oke. equity. Menarik dari yang sisi behavioral tadi nih Pak, karena menyangkut ke kredibilitas produk yang dilakukan oleh marketer ya ternyata Yeah, ya. yes. Itu yang saya bilang tadi, uh, kemampuan marketer. Ini seringkali ada satu jurnal yang menarik yang menggunakan satu kata yang menurut saya luar biasa, ya. Hmm. Ya. Dia bilang bahwa upaya bagi para marketer untuk edit value sebuah produk. Hmm. Kayak tadi tuh, ketika kita bicara gula curah, kita mengedit value kan. Ya. Apa yang membuat akhirnya gulaku warnanya jauh lebih bersih? Kan ada Hmm. satu Hmm. tambahan proses produksi di situ. Ya. Dikasih packaging yang menarik, Ya. Ada promosi dan yang lain-lain ada ya. promosi dan lain sebagainya, ada added value. Hmm. Hanya di dalam jurnal itu dia tambahkan kata-kata or, Mas. Or. Added value or manipulate. Oke. Manipulate. Oke. itu itu menarik jurnal yang saya baca. Dia bilang, ya suka atau nggak suka, seringkali sebagai para marketer ya, sebagai pasar, kita kan kadang-kadang mencoba ya untuk melakukan hal-hal yang kadang-kadang memang tidak baik secara etika, ya. Hmm. We trying to manipulate Hmm. Hmm. in order to what? To increasing the perceptions, the Ya. good perception about the brands, ya. Hmm. Ya. Jadi itu menarik sama sama kata-kata behavioralistik, ya. Hanya yang bagian belakang kayaknya harus harus segera kita hapus tadi. Manipulate ya. Iya 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 iya. Ya. Oke. Itu Pengen bahas yang keuangan tapi sepertinya butuh sesi sendiri ya Pak. oh banget, ya. Kalau Iya. misalnya kita bicara based on finance approach, Mas. Uh, Mm-mm. Bahkan kalau misalnya saya merefer nih, kalau misalnya saya merefer yang tadi saya hanya bicara dari yang masalah kognitif misalnya. Mm-mm. Kalau misalnya bicara kognitif, tadi kan cuma dari Profesor David Keller, eh, Profesor Hacker. David Ecker sama Profesor Kevin Lane Keller. Itu dua pendekatan yang berbeda. Di dalam pendekatan yang sama, ketika kita bicara pendekatan secara kognitif pun, itu ada dua konsep lagi yang namanya brand asset valuator. Kemudian yang kedua itu Mm. yang namanya, kalau saya tidak salah, brand dynamic pyramid. Ya. Itu pun Brand sama-sama dynamic. pengen ngelihat seberapa besar sih kekuatan dari seberapa besar ekuitas dari sebuah brand dan gimana Mm. cara meningkatkan itu. Nah, Mm. terus kalau kita bicara dari aspek finansial misalnya, ini menarik ya. Saya tadi sempat menyinggung ada yang namanya istilah the cost base ya, Mas, ya. Iya betul. Ya. Betul. Ketika bicara cost base itu benar-benar ngelihat historical cost methodnya seperti apa. Kita Mm. ngitung market value-nya, kita ngitung replacement cost-nya. Apa maksudnya replacement? Kalau tidak ada extra cost. Kayak tadi saya bilang, antara unbranded dengan branded. Iya
betul betul. Dengan pendekatan cost base pun kita pun harus hitung yang namanya discounted cash flow-nya. Hmm, ya. Dari situ kita hitung lagi yang namanya brand kontribusinya. Kita hitung lagi brand elastisitasnya. Kalau aspek atribut-atributnya berubah, konsumen masih mau beli. Hmm, hmm, hmm. Ini menarik. Ya, itu baru dari aspek cost base. Kemudian kalau kita bicara misalnya dalam aspek the price base-nya misalnya. Kita ngitung market share equalization-nya, kita ngitung price premium indifference-nya. Akan seperti apa? Belum kalau kita bicara income tadi, yang melakukan kita tarik net present value-nya. Iya. Jadi ini yang menarik ketika misalnya kita bicara brand valuasi. Saya agak lupa ingat. Saya pernah baca jurnal kata tahun 2018-2017 itu sudah ada 8 cara menghitung brand valuasi. 8 cara. 8 cara. Ya, dan itu sudah diinternalisasikan ya. Mungkin lain kali nanti kita akan diskusi lah. Saya akan coba cari dulu ya. Saya dulu pernah sempat diskusikan ini sama beberapa rekan dosen juga soalnya. Hmm. Ini 8 menarik. cara itu kalau di average memvaluasi satu brand hasilnya equal atau bumi dan langit, Pak? Itu yang saya bilang tadi. Kelemahan dari pendekatan finansial, subjektivitasnya tinggi. Subjektivitasnya tinggi. Oke. Okay. Iya. Jadi antara satu sama yang lain itu kadang-kadang bisa beda banget. Hmm. Jadi tergantung ya. Anda Anda menggunakan mazhab mana? Iya, 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 iya. Betul, 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 Ya. betul. Ya, ini sama ketika kita beberapa minggu lalu kita diskusi masalah mendefinisikan brand. Ya. Hmm. Mulai dari yang sampai akhir kita bicara brand dilihat dari aspek community, Ya. dari aspek culture. Apakah yang lain salah, yang lain benar? Enggak juga. Iya, betul. Tergantung sudut pandang yang kita gunakan, tergantung Anda pakai mazhab yang mana. Iya, betul, betul. Dan tugas brand DNA adalah kasih tahu ke Anda semuanya, inilah mazhab-mazhab yang ada. Ya. Iya. Ya. Tinggal nanti gimana Anda akan menggunakan yang paling tepat menurut Anda bagi bisnis Anda, bagi produk Anda. Makanya harus selalu stay tune di brand DNA. Bener teman-teman, ini menarik karena ini baru preamble ya Pak. Ini kita baru permulaan ya, Yes. masih pengenalan terhadap brand ekuitas dan masih ada beberapa 2 kali lagi ya Pak, kalau nggak salah Pak Freddy ya, 2 atau 3 kali pertemuan lagi eh, dari kami yang akan mengulas tentang brand ekuitas. Jadi teman-teman setidaknya bisa mulai merancang ekuitas dari brand yang sedang dibangun saat ini. Bukan gitu Pak Freddy? Saya coba, Mas. Sambil ngingetin juga buat teman-teman, minggu depan kita masih akan lanjut dengan diskusi dan ngobrol Yes. dengan Pak Kris dari Nielsen mengenai segmentation. Ya, ini yang kita kemarin gara-gara masalah technical problems ya, Mas ya. Iya, kita coba dengan satu format yang baru di minggu depan. Kita tidak akan gunakan IG Live, tapi kita akan live dari YouTube branddna.id. Tuh, jadi stay tune terus di Instagramnya Brand DNA untuk lihat informasi-informasi lebih lanjut mengenai topik-topik yang akan kita bahas setiap minggu ya rencananya mulai Yes. tahun 2021. Yes. Dan
pembahasan segmentation dengan Mas Chris dari Nielsen masih dengan format yang sama per 2 minggu. Jadi kalau kita minggu ini ketemu dengan Mas Freddy, minggu depan kita akan ketemu dengan Mas Chris. Minggu depannya lagi kita akan ketemu dengan Mas Freddy lagi. Minggu depan lagi dengan Mas Kris, minggu depan lagi dengan Mas Erwan. Oke, siap. Siap. Gitu. Oke. Oke, pas ya. Sudah pas 1 jam nggak berasa. Betul. Jangan lupa untuk tetap join di Instagramnya Brand DNA, dan kami juga nggak bosan-bosan ngajak teman-teman buat sharing mengenai journey, mengenai pengalaman, mengenai experience dalam membangun brand atau pengalaman-pengalaman ketika mengelola sebuah brand di website kami. Tuh. Silakan login di portal branddna.id, kemudian sharing di situ sehingga apa yang jadi knowledge teman-teman bisa dinikmati juga oleh teman-teman yang lain. Dan menjadi proses pembelajaran bersama ya Mas ya. Setuju. Oke, saya rasa Pak Freddy sudah jam 9. Kita Siap. sudahi dulu sesi malam ini. Thank you Pak Terima Freddy, kasih Mas terima kasih buat Erwan. yang sudah join. Sampai ketemu Doain minggu depan. semuanya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Sampai minggu depan. Thank you Mas Didi.